ta'ummu kullaman shalla fiha. Oleh karena itu, maka sesungguhnya keberkahan masjid itu mencakup setiap orang yang sholat di dalamnya. Ya, jadi keberkahan masjid ini ya mencakup siapa Pak? Orang yang sholat di dalamnya, bukan orang yang tidur doang Pak ya. Tapi kalau orang cuman menggunakan masjid numpang tidur, nggak dapat keberkahan itu. Tapi kalau dia sholat 2 rakaat, sholat tahiyat masjid ya, maka insya Allah dapat. Tapi kalau tidur doang nggak pernah wudhu juga di masjid ya, habis kentut tidur langsung di masjid tanpa wudhu, tanpa sholat ya, minimal tahiyatul masjid nggak ada, itu nggak dapat keberkahannya ya. Maka penting kita melakukan adab-adab di masjid Pak ya. Adab di masjid itu Pak, kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau bisa niatkan i'tikaf ya, karena i'tikaf itu sifatnya umum ya. Kemudian ya kita melakukan adab-adab di masjid. Apa adab di masjid Pak? Yang pertama kita masuk lagi 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini sangat diberkahi. Bahkan para ulama mengatakan ya, malam yang paling utama, waktu malam di dunia ini adalah 10 terakhir Ramadan. Namun kalau siangnya ini 10 bulan Zulhijjah, al-ashru al-awakhir min Ramadan. Karena di dalamnya terdapat satu ya malam yang ibadah yang kita lakukan di situ khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pasti ada di setiap malamnya. Di antara satu malam dari 10 itu pasti ada. Namun Allah rahasianya di malam apa aja, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Bahkan disyariatkan untuk berdiam diri di masjid yang dikenal dengan Islam i'tikaf ya. I'tikaf itu adalah seseorang menetap di masjid ya, dalam rangka untuk apa? Memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak otak. Nah, itu beda. Karena saya pernah dengar i'tikaf itu otaknya yang banyak. Ada i'tikaf itu tujuannya adalah untuk memperbanyak doa, zikir, baca Quran ya. Ini nggak mau otak malam-malam sampai malam otak habis-habis, macam-macam. Itu mengurangi ya kualitas ibadah kita. Memang kuota penyakit mana-mana ya. Iya. Nggak i'tikaf, nggak kajian. Ya kuota itu akan satu. Itu mesti kita wanti-wanti ya. Iya. Sebenarnya kuota itu bagus, tapi pada tempatnya ya. Maka kita harus berlaku hikmah dalam kuota. Hikmah itu apa? Ulama mengatakan hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu yang hikmah. Ya, maka bagaimana orang yang bertanya hikmah ya, pas sholat dia nggak mengotak kan, pas ibadah nggak mengotak dia. Ada tempat-tempat waktu yang boleh buat mengotak, tapi harus yang proporsional juga. Jangan mengotak jadi kerja dikit, mengotaknya banyak, ya. Padahal yang disebut apa? Do more, ya, topless, gitu. Banyak bekerja, kota dikit. Tapi sebagai kawan nggak apa ya, kota banyak, ya kerja di. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, kita akan menjadi sebab ya, diri kita masing-masing. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kemudian kata beliau, wa minal zawati mubarakah. Ini adalah person-person yang berkah. Siapa aja Pak? Zawatul anbiya. Ya, dirinya para nabi itu berkah. Tubuhnya para nabi itu berkah. Sehingga para sahabat ini khusus nabi Pak, enggak boleh dikiaskan. Jangan nabi itu dikiaskan ke kita bukan nabi. Ini adalah kekhususan nabi. Ya, sehingga sahabat mengalami berkah dengan keringatnya Nabi. Memang keringat Nabi itu ada mukjizatnya, wangi. Beda dengan keringat dia ya. Keringatnya bau api ya. Gak boleh disamakan dengan Nabi. Beda. Fatahsul barakatuh
likulli man tabi'a sunnatahu, maka akan mendapatkan keberkahan setiap orang yang mengikuti sunnahnya para nabi. Ini berkah yang lebih utama, berkah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Waqtada bihim, kemudian yang menjadikan mereka qudwah, yang menjadikan mereka apa? Sebagai suri teladan, sebagai ya yang dia ikuti, yang dia ngefans kepadanya Nabi Muhammad. Karena Allah telah mengatakan terkhusus Nabi kita dalam Al-Qur'an, fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri ya Nabi Muhammad itu ya ada contoh teladan bagi kalian. Jadi kalau kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita, maka insyaallah kita berkah. Kalau kita dirinya Pak, kenapa jangan Pak? Karena saya mengikuti sunnahnya Rasul ya. Walaupun tubuh cuma satu, ya seperti Ustaz Kinanta ya, kemudian cuma satu katanya. Nah, tapi walaupun satu ini belum diajar mengikuti sunnah. Dan karena memang sunnah yang bukan menumbuhkan, tapi membiarkan. Karena dalam hadis itu Nabi mengatakan biarkan jadimu, wa'fu lehan, biarkan, bukan menumbuhkan. Ini jangan salah kaprah makanya. Kalau menumbuhkan dia berarti dia itu pakai obat, dia minyak itu. Tapi tidak. Tapi kalau ingin pakai obat juga kan enggak mengapa, enggak ada larangan seperti itu. Namun yang disukai itu adalah membiarkan, bukan menumbuhkan. Artinya kalau enggak tumbuh dosa kita. Karena memang yang anjurannya bukan menumbuhkan di benda. Tapi kalau sudah tumbuh jangan dipotong itu saja. Kan gampang ya? Iya. Allah tidak memberatkan kita. Ya kan kalau perintahnya memanjangkan jenggot ya pasti kita diperintahkan buat beli obat bagi yang tak jenggot, tapi tidak. Perintahnya adalah kalau tumbuh nggak apa-apa, biarkan. Kan seperti itu. Gampang aja kan? Ya ini sunnah jenggot ini. Dan sunnah-sunnah fitrah yang lainnya seperti ya mencukur bulu kemaluan itu juga sunnah, mencabut bulu ketiak. Nah ini diberikan oleh Allah SWT. Dan termasuk khitan. Kalau khitan dia sunnah, dia hukumnya wajib. Sunnah dan hukumnya wajib bagi laki-laki, dan sunnah hukumnya bagi perempuan. Itu yang disebut sunnah fitrah. Sunnah-sunnah yang menyangkut fitrah diri kita, tubuh kita itu semua. Ini ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk zat ya sosok yang berkaitan para nabi, terutama mengikuti sunnah beliau dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Wasaru ala hadihim, dan berjalan di atas petunjuk mereka. Wa amila bi syar'il ladzi unzila alaihim, dan mengamalkan syariat yang diturunkan atas mereka. Apalagi kita berada di sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita ketika kita menjalankan syariat beliau, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Berkah dunia dan di akhirat. Wa tahsulul barakatuh liman haza min azalihim kasya'rin wa irqin wa wariqin wa ghirihi ma'a syartil imani wa iqtida. Dan juga ya mendapatkan keberkahan bagi yang mencari keberkahan pada bekas-bekasnya asal juga diadakan sesuatu yang menempel juga ya pada para nabi. Namun ini khusus para nabi saja, tidak boleh dikiaskan, tidak boleh kepada selain nabi. Seperti apa? Kasya'in, seperti rambutnya nabi. Makanya salah satu pusatnya rambut nabi mendapatkan keberkahan. Wa irqin, kemudian apa? Keringatnya nabi. Kemudian dari ludahnya nabi. Iya, sama kami ludahnya nabi. Kalau ludah nabi beda dengan kita, ludahnya wangi. Ya. Jadi ketika nabi meludah diusap dari ludahnya oleh para sahabat keturunannya. Memang itu dianjurkan kalau nabi. Nah, tapi kalau selain nabi nggak ada. Jadi khusus supaya
ini termasuk min khususiyat Nabi, termasuk perkara yang khusus bagi Nabi SAW. Dan yang selainnya, ya. Namun syaratnya adalah masuk iman wa tidak, dengan syarat kita beriman, ya, kepada Allah, kita mengharapkan berkah dengan perantara hal itu kepada Allah, ya. Kemudian dengan syarat apa? Kita meniatkan mengikuti, ya, para Nabi SAW, para Nabi termasuk terkhusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menukilkan perkataan Syekh Saleh Al-Syekh. Ini Syekh Saleh Al-Syekh ini Pak, Mufti Arab Saudi sekarang. Ya sudah tua, beliau putra. Ya orangnya sudah tua. Yang dulu Syekh Saleh Al-Syekh, berkata Syekh Saleh Al-Syekh di kitab ini, dalam kitabnya Hazi Mafahimina, ini adalah pemahaman kami. Mananru minhu mulakhasan, ya, apa yang akan kami sampaikan dari kitab ini, kata penulis buku ini secara ringkas. Yang pertama, al-barakatu fi wujudi hadhihi kitab sunnah isman. Keberkahan itu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada dua jenisnya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, al-awwalu barakatu zatin, keberkahan yang ada pada zat. Zat itu pada diri seseorang. Wa asariha ayakun maqsala bitil kadzat mubarakan, sehingga apa saja yang berkaitan dengan diri orang itu maka menjadi berkah. Wa hadza namu, dan jenis ini lil anbiya'i wal mursalin, ini hanya ada pada para nabi dan para rasul. La yusyariku fihi ghairuhum, dan tidak ikut selain mereka, termasuk sahabat pun tidak ada. Ini khusus para nabi dan rasul. Sehingga para sahabat, kalau nabi berudah diambil dari ludah. Kalau ludah itu berasal dari zatnya nabi, dari tubuhnya nabi, sehingga berkah. Iya. Bahkan bekas wudhunya nabi, para sahabat berputar ingin berwudhu dengan air bekas wudhunya nabi. Itulah yang disebut dengan air mustakmal, ya, air yang telah digunakan untuk berwudhu. Tapi khusus Nabi Pak sepakat, walaupun dalam mazhab Syafi'i kan itu termasuk air yang suci atau tidak disucikan, air yang mustahil. Tapi kalau khusus Nabi, mereka mengatakan kalau Nabi air, ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang merupakan khusus bagi Nabi. Begitu juga, ya, Nabi, sisa minum Nabi itu khusus Nabi. Gak boleh dikiaskan dengan kiai. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta akabir sahabat, sampai pembesar sahabat itu juga tidak boleh, tidak masuk ke dalam hal ini. Ka Abi Bakr, seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, dan Ali. Wa la yusyarikunahu fi hadhihi al-barakah, mereka tidak masuk ke dalam jenis berkah ini. Apa jenis berkah yang pertama ini Bang? Berkah yang berkaitan dengan apa? Zat. Zat itu ada tubuh, ya, diri. Itu hanya khusus bagi siapa Bang? Para nabi dan rasul. La yusyarikuhum ya ahadun, ya, siwahum, ya. Tidak masuk ke dalamnya seorang pun kecuali mereka saja, para nabi dan rasul saja. Kemudian kata beliau, wala yata'adda azal barakatul anbiya'i illa liman kana muqtadiyan bi amalihi, dan tidak akan memperoleh keberkahan dari asalnya para nabi, ya, dari keringatnya seseorang itu tidak akan bisa kalau hanya mencari keringat nabi, itu maksudnya. Illa, kecuali liman kana muqtadiyan bi amalihi, kecuali orang yang juga dia mengikuti nabi dengan amalnya. Artinya sahabat yang mendapatkan berkah ketika mengusap badan Nabi, tidak hanya mengusap saja, namun dia juga mengikuti dengan amal, mengikuti sunnah Nabi, melakukan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, itu syaratnya. Jadi tidak hanya, ya, semata-mata dia mengambil hal-hal yang berkaitan dengan tubuh Nabi, tapi dia nggak beriman sama Nabi, nggak bisa. Ya. Abu Lahab misalkan Nabi keberkahan Nabi aja, sementara dia ingkar kepada dakwahnya Nabi, terutama yang dia Nabi, tentu tidak akan jadi berkah bentuknya. Maka syaratnya adalah
sahabat itu mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manazhu min nahyihi, ya. Kemudian dia menjauhkan dirinya, ya, dari larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Nabi. Walidha dan tata'adda ila sahabati barakatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Uhud hina khalafu amrahu wa asawhu, ya. Sehingga para sahabat ketika perang Uhud itu yang tidak mendengarkan instruksi Nabi, kemana tetap di tempatnya katanya. Ya, apapun yang terjadi, walaupun dia di awal-awal kelihatannya tentara kaum muslimin menang, kan waktu itu kan di perang Uhud itu kan awal-awalnya kelihatannya tentara kaum muslimin menang, namun tentara kaum muslimin waktu itu terkena jebakan dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu perang Uhud itu masuk Islam, ya. Namun memang beliau terampil dalam strategi perang. Walaupun beliau masuk Islam, beliau sudah menguasai strategi perang. Ya, sehingga waktu kaum muslimin kelihatan menang, ya, itu hanya tipuan, ya, strategi. Ya, sehingga Nabi mengatakan walaupun seperti itu kalian tetap jangan terpancing. Namun sebagian sahabat tidak mengindahkan instruksi Nabi, tetap juga menyerang sama-sama. Karena kelihatannya orang musyrikin sudah kalah. Ternyata yang mereka kalahkan itu hanya sebagai kecil saja. Masih ada di belakang itu yang siap menepuk muslim, sehingga waktu itu di tempat itu Nabi pun luka, patah gigi beliau. Ya, kaum muslimin kalah itu. Sebabnya adalah sebagian tentara Islam, sebagian sahabat tidak mendengarkan instruksi Nabi. Ini tidak dapat berkah juga. Ketika apa? Menyelisih, ya, instruksi atau perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw hadha naw'un min, ya, man ta'adda al-barakah, ya. Qad intaqada qad inqata'a ba'da maut Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma kana min ajza'i zati baqiyan biyaqin pada mati inda ahadin. Dan hadha naw' dan jenis barakah yang ini apa itu barakah zatnya? Ya, man ta'adda barakatuh qadin taqwa atau qadin qatwa, maka keberkahan yang ini itu sudah terputus, ya, setelah wafatnya Nabi. Ba'da maut Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali makanan ada zat tadi, kalau sesanya ada bagian dari zat Nabi itu yang masih tersisa, yang masih ada. Contoh apa? Contoh rambutnya Nabi ini contoh saja, ya. Kalau memang ada secara yakin setelah meninggalnya Nabi, ya, ada orang yang masih menyimpannya. Kalau saatnya benar, tapi kalau saatnya tidak benar, apa ya, maka tidak bisa ini, ya, dijadikan dalil seperti ini. Kita sudah kasih waktu, ya, kita azan dulu, ya. Nanti tersolat, ya, kita lanjutkan lagi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab, ya, At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu', ya, tabarruk yang disyariatkan dan yang dilarang. Berkata penulis, ya, wa qad zahaba dzalika al-mutaqiyyanu, ya, al-mutayaqqanu, ya, wa qad zahaba dzalika al-mutayaqqanu ma'an qiradi qarni sahabati radhiyallahu anhum. Kemudian, ya, orang-orang yang yakin, al-mutayaqqan itu artinya orang-orang yang yakin. Asalnya tayaqqana, ya, tayaqqanu, ya, mutayaqqinun, ya.
Orang-orang yang yakin akan adanya sesuatu yang berasal dari tubuh Nabi itu masih ada gitu ya. Ma'angkirabi qarni sahabati, dengan telah berakhirnya, dengan telah putusnya berakhirnya ya masa para sahabat, namun masih ada, maka itu ya dilihat kepastiannya gitu Pak ya. Karena banyak orang yang ngaku ini rambut Nabi, ini adalah bekas sandal Nabi, namun harus dicek dulu kebenarannya Pak ya. Tidak boleh langsung kita benarkan, harus mutayakin orangnya, harus al-mutayakinu, orang yang yakin betul. Tapi kalau ragu, mutasyakik namanya ya, dalam bahasa Arabnya mutasyakiku ya, maka jangan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, itu berkah yang pertama. Kan kata Syekh Saleh Al-Syekh ada dua ya, yang pertama berkah dari sisi zat, sekarang yang kedua asani barakatu amalin wattibain, berkah dari sisi amal perbuatan kita dan ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Jadi berkah juga Pak. Contoh mengikuti sunnah Nabi itu Pak apa? Ya, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini sunnah Rasul. Sunnah dalam artian kata itu praktek Nabi. Walaupun nanti hukumnya menurut pendapat yang kuat fardu ain bagi laki-laki yang tidak sedang safar atau tidak sedang ada uzur syar'i, misalkan sakit, hari hujan ya. Namun menurut pendapat ulama yang lain fardu kifayah. Memang ada khilaf, namun yang rojihnya itu fardu ain. Kenapa dalilnya? Bahwasanya Nabi itu geram Pak, marah kali. Kalau seandainya Nabi mau, saking geramnya, mau beliau kumpulkan kayu bakar dan beliau perintahkan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di hadisnya sahih ya. Nah, ini ya, sehingga sebagian ulama mengatakan berdasarkan dalil itu bagi laki-laki hukumnya fardu ain, tapi bagi perempuan boleh, namun lebih utama di rumah. Jadi kalau perempuan itu Nabi larang kalau dilarang. Maksudnya Bang, kalau istri kita mau ngotot ke masjid ya dengan menjaga batasan syariat, nggak boleh juga kita larang Pak. Kita berdosa karena ada larangan dari Nabi. Janganlah engkau larang hamba-hamba Allah para perempuan yang ingin sholat di masjid. Namun lebih utama di rumah. Namun nggak boleh juga kita larang kan gitu ya. Wahya amatun likulli man wafaqa amaluhu sunnatan Nabi, dan ini umum sifatnya. Setiap orang yang apabila amalnya, perbuatannya, ibadahnya sesuai sama dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan ya berkah. Fakulu muslimin fi barakatu amalin miqdarah ya, miqdarata biqadar muqaddaratan ya biqadri tibai. Fakulu muslimin ya, dan setiap orang Islam, setiap muslim fihi, di dalam mengikuti sunnah Nabi itu barokatun, maka ada di dalamnya keberkahan amal ya, barokatu amalin ya. Muqaddarah biqadari tibai, itu ditetapkan berdasarkan ya kadar dia mengikuti sunnah Nabi. Jadi ya berkah yang kita peroleh dari amal kita itu telah ditetapkan seukuran dengan atau sama dengan kita mengikuti sunnah Nabi. Seberapa banyak kita mengikuti sunnah Nabi, itu akan tambah berkah kehidupan kita. Tapi semakin kita jauh dari sunnah Nabi, semakin kita banyak melakukan bid'ah ya, tentu hidup kita tidak berkah. Ini Pak. Wa hadhil barakatu la tata'adda illa bil a'mali la bizzat, dan keberkahan ini tidak akan didapat kecuali dengan beramal saja, tidak dengan zatnya Nabi gitu ya. Kalau zat yang Nabi yang tadi. Nah ini. Liza qala Asyad ibnu Hudair. Oleh karena itu berkata seorang sahabat ya, Asyad bin Hudair. Beliau mengatakan Mahiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakar ya. Ya. Dan yang pertama ya kan, kali keberkahan yang ada kepada kalian adalah karena keberkahan dari
yang mengikuti Abu Bakar. Kenapa? Ya karena Abu Bakar ini ya adalah sosok yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keberkahan pertama tentu didapat oleh beliau. Abu Bakar mengikuti sunnah Nabi. Orang mengikuti Abu Bakar karena beliau mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana beliau mengikuti sunnah Rasul. Wa ma'lumun anna Asyad ya ibni Khudair wa ghairahu la yabtaghi ya min Abi Bakar wa alihi ya barakata zatin fi sya'ri wa irqi wa thawbi wa innama hiya barakatu amalin wa imanin wa tasdiqin wa nusratin wa ittiba'in. Dan diketahui bahwasanya Asyad bin Khudair dan yang selainnya itu tidak mencari keberkahan dari Abu Bakar itu dan keluarga Abu Bakar itu dari zatnya Pak, dari rambutnya ya, dari keringatnya, dari bajunya, tidak. Itu khusus untuk Nabi saja. Namun yang mereka cari berkah mengikuti Abu Bakar itu adalah karena amalnya, karena keimanannya, karena pembenarannya gitu ya. Kemudian karena dia menolong Rasulullah dan karena dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi inti daripada keberkahan itu. Wa min zalika ma qalat Aisyah radhiyallahu anhuma. Kemudian apa yang telah dikatakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Juwairiyah, ketika Nabi menikahi Juwairiyah bintal Haris, anak perempuannya Al-Haris. Qalat, maka Aisyah berkata, fama ru'aitu imra'atan kanat a'dhama barakatin ala qaumiha minha. Dan tidaklah aku menyaksikan seorang wanita yang mendapatkan keberkahan yang besar atas kaumnya daripada Juwairiyah ini. Karena Juwairiyah ini dinikahi oleh Nabi. Sebab Nabi menikahinya sehingga dia mendapatkan keberkahan untuk kaumnya. Menjadi keberkahan itu istri Nabi dari kaum kami, bangga kaumnya Pak ya. Dan tidak hanya bangga Pak, berkah juga ya, karena wanita dari kaumnya telah Nabi pilih menjadi istrinya. Tentu Nabi memilihnya itu Pak bukan hanya semata-mata berdasarkan nafsu Nabi, tidak. Karena Nabi itu Pak melakukan sesuatu itu dibimbing oleh wahyu. Nabi berdoa dulu sama Allah, istikharah dulu Nabi gitu. Maka setelah itu Allah kasih petunjuk, itu wanita yang baik ya. Maka seluruh istri Nabi itu Pak, Nabi Muhammad ini khusus, kecuali Nabi terdulu ada istrinya yang pembangkang Pak ya. Nabi Nuh istrinya pembangkang, Nabi Lut juga. Tapi kalau khusus Nabi Muhammad tidak, seluruh Nabi, istri Nabi Muhammad itu adalah wanita yang spesial, wanita yang salihah. Sehingga kalau ada orang yang menghina istri Nabi, berarti sama dengan menghina Nabi. Seperti Syiah Rafidhah. Syiah itu Pak tidak hanya menghina istri Nabi, bahkan mereka mengkafirkan istri Nabi. Sehingga Syiah Rafidhah itu juga dikafirkan oleh ulama. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan orang. Karena kalau seandainya kita mengkafir orang, enggak betul pengkafiran kita kembali sama orang yang mengkafirkan itu. Maka bahaya. Jangan mudah mengkafirkan. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ternyata enggak betul, salah, ponisnya enggak benar ya, maka kembali hukum kafir itu kepada orang yang mengucapkannya. Oleh sebab itu tidak boleh kita bermudah-mudah menuduh kafir orang Islam, kecuali orang yang sudah nyata kafir Pak ya. Itu wajib kita kafirkan, dia sendiri yang mengaku gitu ya. Tapi kalau dia masih mengaku Islam nggak boleh Pak, harus kita dakwahi dia ya. Dan yang mengkafirkan dia bukan kita ini Pak, bukan saya ya, adalah ulama ya, orang yang betul-betul ya telah memiliki kapasitas untuk berfatwa memvonis seperti itu. Bukan setiap ustadz, bukan setiap kiai, harus ulama besar gitu Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena mengingat waktu ya Pak ya, mungkin ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita simpulkan berkah itu secara bahasa apa Bang? Ya, penambahan. Bahasa Arabnya penambahan apa? Az-ziyadatu, dan perkembangan. An-nama'u. Ya. Kemudian tabaruk artinya apa Bang? Mencari berkah. Dan berkah itu ada dua jenisnya tadi. Yang pertama Bang, berkah dalam diri seseorang. Itu hanya khusus pada Nabi dan Rasul. Kemudian berkah yang kedua Bang, berkah apa? Dalam
amalan, yaitu dengan mengamalkan sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan hidup yang berkah insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan.